Hai anak-anak, hari ini kita mau mempelajari pelajaran Bahasa Indonesia Bab 508 pelajaran 3.1 yang berjudul Membaca dua teks yang berbeda. Sudah siap anak-anak? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu memahami isi atau informasi dari teks. Yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapat dari teks. Yang ketiga, siswa mampu mencatat persamaan dan perbedaan dari dua teks yang memiliki tema yang sama. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan jenis-jenis paragraf. Ayo kita mulai pelajaran ini. Agar kita dapat lebih memahami isi bacaan, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Pertama, kalimat utama paragraf. Kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dan mendasari sebuah paragraf. Letak kalimat utama berada di awal, di akhir, atau di awal akhir paragraf. Kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf dan biasanya diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang lebih rinci yang menjelaskan kalimat utama. Untuk menentukan kalimat utama paragraf, bacalah kalimat pertama dan kalimat terakhir paragraf, kemudian cari kalimat yang terdapat ide pokok paragraf. Untuk memahami isi bacaan, hal kedua yang perlu diperhatikan adalah ide pokok paragraf. Ide pokok, gagasan utama atau gagasan pokok adalah pokok permasalahan dalam cerita atau kata kunci yang terdapat dalam kalimat utama paragraf. Hal ketiga, kesimpulan atau simpulan paragraf. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan, berupa pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan dapat diperoleh dari keseluruhan isi kalimat yang ada di dalam paragraf. Bagaimana cara kita menentukan simpulan paragraf? Simpulan diambil dari hubungan sebab akibat pada sebuah paragraf. Contoh, banjir disebabkan oleh karena seringnya penduduk membuang sampah sembarangan. Simpulan ternyata juga dapat diambil dari hubungan permasalahan dan solusi pada sebuah paragraf. Contohnya, bencana kebakaran hutan terjadi akibat lahan yang ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman pohon kembali. Untuk memahami isi bacaan, hal keempat yang perlu diperhatikan adalah pernyataan sesuai isi paragraf. Isi paragraf dapat dicari dengan membaca keseluruhan paragraf dengan teliti. Mencari pernyataan sesuai isi paragraf berarti menemukan hal yang berkaitan dengan isi paragraf. Pernyataan berupa informasi yang disediakan pada pilihan jawaban harus ada di dalam bacaan. Kelima, kalimat tanya sesuai isi paragraf. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh jawaban dari orang lain. Menentukan kalimat tanya sesuai isi paragraf berarti mencari pertanyaan yang jawabannya ada di dalam paragraf atau bacaan. Untuk mengidentifikasi kalimat tanya, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan tanda tanya. Yang kedua, menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, menggunakan akhiran kah pada akhir kata tanya seperti apakah, siapakah. Sekarang poin ke-6, kata tanya bagaimana dan mengapa. Salah satu bentuk pertanyaan yang bisa diajukan dalam sebuah bacaan adalah bagaimana dan mengapa. Bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan keadaan, cara, dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat bolu? Mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Suatu alasan ditandai dengan kata sebab dan karena. Contoh, mengapa bisa terjadi tanah longsor? Yang ketujuh, jenis-jenis paragraf. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, perhatikan paragraf ini. Sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.
Kalimat ini adalah kalimat utama dari paragraf ini. Sayuran sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu untuk memberi pasokan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan konon, Raja Cina rutin meminum jus sayuran agar tetap awet muda. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir. Biasanya kalimat utama pada paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat, seperti jadi, akhirnya, dan oleh karena itu. Contoh, sama seperti seorang musisi yang mampu membuat lagu yang indah, begitupun seorang seniman yang menuangkan hasil karyanya ke sebuah kanvas. Oleh karena itu, perhatikan kata ini. Oleh karena itu, imajinasi sangat dibutuhkan dalam menciptakan sebuah karya. Kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Selain paragraf deduktif dan paragraf induktif, terdapat paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang antar kalimat utamanya berada di awal sekaligus berada di akhir paragraf. Kalimat utama di akhir paragraf merupakan pengulangan atau penegasan kalimat utama pada kalimat awal paragraf. Berikut contoh paragraf campuran. Obat nyamuk semprot yang tidak terpakai sebaiknya jangan dibuang ke tempat sampah. Sebab kaleng yang berisi obat nyamuk tersebut sangat mudah untuk terbakar jika terkena panas. Bila kaleng obat nyamuk masih berisi, maka dampak ledakannya pun semakin tinggi. Oleh karena itu, sebaiknya obat nyamuk semprot yang tidak terpakai didaur ulang sebelum dibuang. Dari paragraf ini, kita dapat melihat kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf dan akhir paragraf. Sekarang bacalah dua bacaan berikut ini yang memiliki tema yang sama. Dua bacaan berikut ini yang memiliki tema yang sama. Bacaan pertama, Thomas Alva Edison. Edison merupakan penemu yang sangat terkenal di sejarah. Ia berhasil menemukan bola lampu listrik, gramafon, dan kamera film. Penemuannya semua ini berhasil ia patenkan. Edison mulai bekerja sejak usia muda dan terus bekerja sampai akhir hayatnya. Penemuan-penemuannya ini mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dunia. Ini merupakan salah satu contoh paragraf deduktif. Untuk bacaan kedua, Alexander Graham Bell. Bell adalah seorang psikolog yang ahli dalam mengajari orang-orang tuli untuk berbicara. Sejak muda, Bell mempelajari ilmu tentang suara. Impian Bell adalah menciptakan alat komunikasi. Setelah melakukan penelitian, terciptalah pesawat telepon serta pemancar yang berbentuk piringan hitam yang dipasang di depan elektromagnet. Jadi, kesuksesan telepon ini ditandai dengan berhasilnya mengirimkan suara. Ini merupakan salah satu contoh paragraf deduktif. Tulislah persamaan dan perbedaan kedua bacaan tadi. Persamaannya, yang pertama adalah sama-sama menemukan sesuatu yang berguna. Persamaan kedua adalah mereka bekerja sejak muda. Perbedaannya, yang pertama, Edison menemukan bola lampu listrik, sedangkan Bell menemukan telepon. Perbedaan yang kedua adalah Bell mengajari orang tuli berbicara, sedangkan Edison meneliti. Kedua bacaan itu sama-sama menceritakan tentang orang-orang yang menemukan penemuan yang berguna bagi orang banyak. Sekarang anak-anak, waktunya kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan 3.1 yang berjudul Membaca Dua Teks yang Berbeda. Selamat mengerjakan!